Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Tema renungan kita adalah yang terpenting adalah melayani. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sampai hari ini masih saja sering kita dengar kritik-kritik ya dari orang-orang terutama kaum feminis ya yang sering disebut kaum feminis. Sampai hari ini masih sering kita dengar komentar-komentar mereka mengapa kaum perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menjadi klerus ya, atau menjadi imam, menjadi uskup, apalagi paus ya di dalam gereja Katolik. Mengapa sampai hari ini gereja Katolik masih belum mengizinkan kaum perempuan itu menjadi imam ya. Dan bahkan ada yang menuduh bahwa gereja Katolik ini sangat anti dengan emansipasi wanita. Nah, apakah itu benar? Ya, saya kira tidak. Ya. Jadi mengapa di dalam gereja Katolik ya sampai hari ini kaum perempuan itu belum dimungkinkan ya untuk menjadi imam, untuk menjadi klerus? Ini karena gereja Katolik masih memegang prinsip bahwa para imam, ya, termasuk uskup dan paus, itu adalah pengganti ya, para pengganti dari para rasul ya. Dan kita tahu dari ke-12 rasul Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun yang perempuan ya, semuanya laki-laki ya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan Yesus ya ketika memilih 12 rasulnya itu, mengapa kok semuanya itu laki-laki ya? Kenapa Tuhan Yesus tidak memilih satu saja perempuan untuk menjadi rasulnya? Ya, kenapa semuanya laki-laki? Nah, kalau orang bertanya kepada saya tentang hal ini, terus terang saya tidak bisa menjawab ya. Dan saya biasanya menjawab, ya itu hanya Tuhan Yesus yang tahu ya. Menurut saya hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dan mengapa Tuhan Yesus mengambil keputusan seperti itu, ya sekali lagi kita tidak tahu ya, dan semua keputusan itu diambil berdasarkan kebijaksanaannya ya, yang kita boleh yakin bahwa semua yang diputuskan oleh Tuhan Yesus itu pasti ada maksud yang baik ya, tidak mungkin dengan maksud yang tidak baik ya. Tetapi intinya, kalau dikatakan bahwa gereja Katolik itu anti emansipasi perempuan, itu tidak benar ya. Dan juga demikian kalau kita menuduh Tuhan Yesus dengan memilih rasul-rasul yang semuanya laki-laki, berarti Tuhan Yesus juga anti emansipasi perempuan ya. Itu saya kira tidak benar juga ya. Nah, kalau kita baca Injil Lukas ya, Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai dengan 3 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Injil dengan sangat jelas ya bersaksi bahwa ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu tidak semuanya laki-laki ya, tidak semuanya pria. Ternyata banyak juga yang perempuan ya. Nah, Injil bersaksi bahwa banyak di antara murid-muridnya itu adalah perempuan ya, dan 3 di antaranya dalam Injil hari ini disebutkan namanya adalah Maria Magdalena, kemudian Yohana istri Kusa, dan Susana ya. Jadi ada 3 nama perempuan yang disebutkan dalam Injil hari ini, yang tiga-tiganya dan juga banyak perempuan lain merupakan murid-murid dari Tuhan Yesus ya. Dan mereka tugasnya adalah
melayani Tuhan Yesus dan juga murid-murid yang lain. Jadi ya kalau dikatakan Yesus itu anti emansipasi perempuan itu tidak benar ya, karena ternyata murid-muridnya banyak juga yang perempuan ya. Dan sekali lagi, mengapa Tuhan Yesus tidak mengangkat satu perempuan pun untuk menjadi rasul ya? Kenapa semuanya laki-laki? Ya itu sekali lagi kita tidak bisa tahu ya jawabannya. Yang tahu jawabannya hanyalah Tuhan Yesus sendiri dengan segala kebijaksanaannya. Ya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus ya hanya bisa menghargai saja ya semua apa yang diputuskan oleh Tuhan Yesus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam gereja Katolik ada seorang kudus ya, yang sangat terkenal, namanya Santa Edith Stein ya, atau Santa Teresa Benedicta dari Salib. Satu kali dia pernah ditanya oleh wartawan bagaimana pendapatnya tentang apa yang dikeluhkan ya oleh banyak orang, mengapa kaum perempuan itu tidak bisa menjadi imam di dalam gereja Katolik ya, mengapa imam itu sampai hari ini ya harus dipegang oleh laki-laki ya. Apakah Edith Stein ya, apakah Edith Stein tidak ikut kecewa ya melihat kenyataan ini ya, karena Edith Stein ini diakui sebagai seorang cendekiawan ya yang cukup terkenal di Jerman pada waktu itu ya. Edith Stein ini adalah seorang doktor filsafat yang menjadi murid kesayangan dari Edmund Husserl ya. Edmund Husserl itu adalah seorang ahli filsafat atau seorang filsuf yang menciptakan aliran fenomenologi ya di dalam ilmu filsafat, dan Edith Stein ini adalah murid kesayangannya. Jadi dia seorang cendekiawan, dan ketika Edith Stein ini bergabung dengan gereja Katolik ya tentu saja seperti halnya perempuan-perempuan yang lain dalam gereja Katolik, dia tidak bisa menjadi seorang imam ya, cukup menjadi seorang suster saja. Lalu wartawan pun bertanya, apakah Edith Stein tidak kecewa ya? Apakah Edith Stein tidak marah ya dengan kenyataan ini? Dan jawaban Edith Stein ini sungguh luar biasa. Nah, Edith Stein berkata bahwa kehidupan kita ya, hidup kita sebagai orang Katolik itu panggilan utama kita sebagai orang Katolik itu adalah melayani Tuhan ya. Jadi ini panggilan utama ya, menurut Edith Stein, panggilan utama seorang Katolik itu adalah melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan itu tidak harus dengan menjadi seorang imam ya. Ada begitu banyak jalan ya, ada begitu banyak cara bagi kita untuk bisa melayani Tuhan, dan tidak harus ya yang namanya melayani Tuhan itu harus menjadi imam, tidak ya. Ada banyak jalan ya. Banyak sekali jalan yang bisa kita pilih dalam melayani Tuhan ya, menjadi seorang guru Katolik yang baik, menjadi seorang polisi Katolik yang baik, menjadi seorang tentara Katolik yang baik, menjadi seorang mungkin bisnismen Katolik yang baik ya. Nah, semuanya bisa menjadi pelayan Tuhan, bisa melayani Tuhan dengan baik, tidak harus menjadi seorang imam. Ini adalah jawaban yang sungguh sangat indah dari seorang Edith Stein ya. Maka ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kata-kata Edith Stein ini kita kembali diingatkan bahwa yang pertama, bahwa panggilan utama kita sebagai pengikut Kristus atau sebagai seorang Katolik adalah melayani Tuhan. Ya, jangan lupakan itu. Dan melayani Tuhan ini bisa kita tempuh dengan
banyak jalan, dengan banyak cara, ya, dan tidak harus menjadi seorang imam, ya, karena seperti yang saya alami sendiri, ya, menjadi seorang imam itu tidak mudah, ya. Menjadi seorang imam itu sungguh banyak sekali tantangannya, ya, dan ya, menjadi seorang imam itu juga membutuhkan panggilan khusus dari Tuhan, ya. Kalau memang tidak dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang imam, ya, menjadi seorang imam itu akan menjadi sangat berat sekali, ya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita hayati kembali panggilan utama kita sebagai orang Katolik. Mari kita melayani Tuhan, ya, dengan jalan-jalan yang sudah dipilihkan oleh Tuhan bagi kita, dan mari kita layani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dan dengan penuh kerelaan. Tuhan memberkati.